Hai guys, hai everyone. Kenalkan, namaku Hani Alfalaili. Aku bagian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A. NIM aku 25111207406. Hai, aku akan menceritakan cerita rakyat, yaitu asal-usul Telaga Sarangan. Pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Pasir. Ia tinggal di sebuah lereng Gunung Lawu bagian timur. Ia tinggal di pondok kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Selama pernikahan, ia tidak dikaruniai anak, hingga ia hanya hidup berdua di sebuah pemukiman yang sangat jauh dari warga. Dan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, Nyai dan Kiai Pasir menanam umbi-umbian di sekitar lereng. Dan untuk mencukupi kebutuhan ia sehari-hari, biasanya ia juga memburu hewan-hewan dan dikeringkan supaya bisa bertahan lama untuk menjadi lauknya. Dan tidak hanya itu, Kiai juga sering menukarkan barang berupa kayu untuk ditukarkan ke pasar menjadi garam dan beras, karena di sebuah lereng itu sangat sulit untuk mencari bahan pokok. Maka dari itu, Kiai sangat semangat dan sangat rajin untuk mencari kayu, bambu, dan ranting supaya bisa ditukarkan ke pasar. Pada suatu hari, Kiai pergi ke hutan untuk mencari sebuah bambu pohon yang lurus untuk menyanggah rumahnya yang hampir roboh karena sudah dimakan rayap. Lalu ia pamit kepada Nyai dan Nyai berkata untuk tidak pulang terlalu malam. Di perjalanan menuju hutan, ia menemukan pohon yang ia mau dan pohon yang sangat kokoh untuk menopang rumahnya yang hampir roboh itu. Tapi ternyata untuk menuju ke pohon itu, Kiai harus melewati semak-semak dan semak-semak itu sangat tinggi. Pada akhirnya, Kiai memutuskan untuk memangkas semak-semak itu sampai bersih. Namun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan di tengah-tengah ia membersihkan semak-semak itu, dia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di atas sebuah sarang. Lalu ia mendekati dan mengambil dan berpikir bahwa nanti istrinya sangat senang karena ia mendapatkan makanan. Karena ia juga sudah sangat lama tidak mengkonsumsi protein. Lalu hari semakin gelap dan Kiai Pasir memutuskan untuk kembali ke pondok itu. Dan sesampainya di rumah, ternyata ada Nyai yang sudah menunggu dengan muka cemas dan perasaan takut karena sudah terlalu gelap. Kiai Pasir pulang. Lalu Kiai Pasir memberikan sebuah telur kepada Nyai. Nyai pun terkejut karena ia tidak pernah melihat telur sebesar itu. Ia gembira, namun ia takut kalau semisal telur itu ternyata telur ular dan nanti akan dicari oleh induknya. Tetapi Kiai menenangkan Nyai supaya Nyai tidak khawatir akan hal itu. Kiai berkata kalau itu adalah rezeki kita supaya kita bisa memakan makanan yang enak. Lalu Kiai berkata kepada Nyai untuk merebusnya sebelum ia berangkat ke hutan lagi besok. Dan sudah keesokan harinya, Nyai menghidangkan telur itu dan umbi-umbian. Setengah untuk Kiai dan setengah untuk Nyai. Lalu Kiai makan. Kiai sangat senang karena rasanya sangat enak dan tidak seperti telur-telur yang lainnya. Setelah itu ia berpamitan kepada Nyai dan pergi melanjutkan perjalanannya ke hutan. Dan ia berpikir kalau nanti akan cepat pulang karena kemarin sudah membersihkan semak-semak itu. Di tengah perjalanan ia merasakan badannya sangat panas dan gatal. Lalu ia menaruh semua barang-barangnya di bawah dan ia berguling-guling agar gatalnya itu tidak terlalu terasa. Namun sebaliknya malah semakin panas dan gatal. Lalu ia terus berguling-guling, akhirnya berubah menjadi naga yang sangat besar. Lalu ia mengguling menuju ke pondok yang ia tempat tinggal. Ternyata Nyai Pasir juga merasakan hal yang dirasakan oleh Kiai Pasir. Lalu mereka berdua berguling-guling bersama hingga membentuk cekungan dan mengeluarkan air yang begitu deras dan terbentuklah sebuah telaga. Dan ternyata asal-usul dari Telaga Sarangan itu gara-gara mereka berdua memakan telur dan merasa sangat gatal, akhirnya bergulung-gulung hingga membentuk cekungan seperti telaga dan keluar air. Lalu masyarakat sekitar yang tahu itu menamakan Telaga Pasir. Namun semakin lama karena itu di desa Sarangan,
ia merubah namanya menjadi Telaga Sarangan.